ويأمرون بالمعروف وينهون
وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyakirin wa syakirin. Pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari yang berbahagia ini dengan sama-sama melepaskan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Etiket perbulangan semester genap santri dan santriwati pesantren modern entrepreneur Darul Mustafa dengan tema ibadah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Khairulan Kunti SA. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahzal ladzina law taraku min khalfihim suryatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah liyaqulu qawlan sadida. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil wa laqad sara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim fi kitabil hadis. Oke, ini banyak kali hadisnya, bingung Ustaz mau baca yang mana. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 70 wa 20 darajah. Salat jamaah itu afdal, lebih afdal daripada salat sendiri. Berapa perbandingannya? Bi 70 wa 20 darajah. Jadi salat berjamaah itu lebih afdal. Ini konteks hadisnya ini. Salatul jama'ati afdal. Afdal itu isim tabdil, berarti dia bermakna lebih. Sama kayak apa dia? Ahsan, akbar. Oke.
Hadirin anak-anak Ustaz semuanya yang Ustaz sayangi, pertama sekali puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, nikmat kesehatan, kesempatan, kelapangan waktu, sehingga pada kesempatan kali yang berbahagia ini kita masih bisa mengikuti salah satu rangkaian dari salah satu agenda wajib di pondok kita, yaitu etiket, yang pada kesempatan pagi yang berbahagia ini disampaikan oleh Ustaz sendiri dengan materi ibadah. Seterusnya salawat dan salam pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi yang paling mulia, manusia yang paling sempurna. Semuanya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang paling pantas untuk kita contoh kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam aspek apapun dalam kehidupan kita, contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berbicara tentang ekonomi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orangnya. Ahli strategi perang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orangnya. Apalagi ahli hukum tata negara juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orangnya. Tidak ada keluarga yang paling romantis di dunia ini kecuali keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak ada yang paling pantas untuk kita contoh kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya yang kami hormati pimpinan Yayasan Hafiz Fatihana, seterusnya yayasan, pimpinan yayasan kita, seterusnya Bapak pimpinan beserta wakilnya, umumnya para ustadz dan ustazah yang berhadir pada kesempatan kali yang berbahagia ini, anak-anak ustadz yang ustadz sayangi. Pertama sekali yang ingin Ustaz sampaikan adalah banyak-banyak bersyukur, nak. Banyak-banyak bersyukur. Semua telah Allah berikan kepada kita. Kurangnya apa? Kurangnya cuma satu. Kita kurang bersyukur. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian bermaksud untuk menghitung nikmat yang Allah berikan, maka kalian tidak akan sanggup. Tapi dalam ayat lain disebutkan oleh Allah, qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali orang yang mau bersyukur. Kenapa kesulitan kita, kesulitan hidup kita tidak pernah selesai? Masalah, datang lagi masalah, datang lagi masalah. Salah satu penyebabnya apa? Karena kita kurang bersyukur. Oleh karena itu pesan Ustaz yang pertama, banyak-banyak bersyukur. Oke, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah ragu dalam menghadapi dunia ini. Kenapa kita ragu terhadap masa depan kita? Kenapa kita takut terhadap kehidupan kita? Salah satu penyebabnya apa? Karena kurang takwa. Itu kan sudah jelas Allah bilang dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraj. Orang yang betul-betul bertakwa kata Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar daripada setiap permasalahan yang dihadapi. Dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak pernah ia sangka. Jadi solusi yang paling terbaik dalam kehidupan kita adalah bertakwa. Ini udah masuk materi nih, nak, materi tentang ibadah. Ibadah itu apa? Oke. Jadi Ustadz menyampaikan materi ibadah ini sudah yang ketiga kali. Kalau anak-anak Ustadz punya catatan yang lalu, itu banyak di situ diterangkan tentang materi-materi tentang ibadah. Ya. Materi haluan mana?
coba bacakan dulu nak materi Ustadz tentang etiket yang lalu. Masih ada? Masih? Coba berdiri. Batir Alwan. Batir Alwan. Berdiri nak. Ada? Berdiri. Ada materinya? Oke, yang banat siapa yang lengkap materinya tentang ibadah yang Ustaz sampaikan dulu? Coba yang ukti-uktinya dulu. Rahma, lengkap catatannya nak. Oke, yang kelas 1 coba yang kelas 1. Coba berdiri satu orang bacakan materi Ustadz tentang ini. Ayo si apa? Si Miftah. Ayo diri nak. Cepat. Oke, semuanya dengarkan. Yang materi pas belum bulan puasa kemarin. Baca sedikit aja nak. Resume. Udah, silakan duduk. Oke, kita lanjut. Oke, semuanya diam. Nah, dalam materi sebelumnya, Ustadz ada menyampaikan beberapa materi. Kalau di materi sebelum puasa yang Ustadz sampaikan apa? Tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat itu ada berapa? Yang pertama apa? Apa? Coba satu-satu dulu. Yang pertama yang membatalkan sholat itu adalah takallamu amdan, berbicara secara sengaja. Nah, Ustaz udah nyampaikan materi nih tentang hal-hal yang membatalkan sholat sebelumnya. Tetapi dalam praktek kita, Ustaz perhatikan di musola kita, khusus anak putra, kayaknya anak putri tidak jauh beda juga. Masih banyak hal-hal yang membatalkan sholat ini yang anak-anak Ustaz dan ustazah semuanya lakukan. Yang pertama adalah takallamu amdan, berbicara secara sengaja. Jadi kalau kita berbicara di luar dari bacaan sholat, itu berarti sholat kita batal. Ada pula ketawa-ketawa sambil sholat, sholatnya batal. Terusnya apa lagi? Al-amalul kafir alladhi laysa min jinsi sholat. Al-amalul kafir, bergerak banyak, berbuat banyak, tetapi bukan dari gerakan sholat dia. Udah Ustaz praktekkan semalam kan? Gimana? Ada yang perbaiki sarung pas sholat. Batal nggak sholatnya tuh? Batal. Terus yang ketiga apa lagi? Apa? Enggak ada apa? Coba satu orang aja yang bilang. Terbuka aurat. Terbuka aurat juga termasuk membatalkan sholat. Kenapa? Karena menutup aurat itu hukumnya wajib dalam sholat. Makanya Ustaz sampaikan dulu, khusus anak laki-laki yang sholatnya pakai kaos, hati-hati belakangnya nak. Nampak pula yang di celengannya kan? Makanya itu bagusnya sholat itu pakai ini, pakai kemeja lah, iya kan?
Atau ada sekarang itu rompi khusus sholat, boleh pakai kaos tapi ada rompi khusus sholatnya dia. Gunanya apa? Menutupi aurat kita supaya nanti pas sholat tidak terbuka. Kalau terbuka secara sengaja dia itu batal. Tetapi kalau terbukanya secara tidak sengaja itu ada beberapa pendapat ulama tentang itu. Tak usahlah kita bahas di sini ya. Oke. Yang ketiga, berpaling daripada arah kiblat. Berpaling daripada arah kiblat. Oke. Baru yang selanjutnya apa lagi? Ketawa. Al-aqlu washrab amdan aw nisyan. Makan dan minum secara sengaja. Makan dan minum secara sengaja atau tidak itu membatalkan sholat. Contoh sederhananya apa nih? Itu kan kalau kita biasanya makan daging itu ada terselip di sini di gigi kita. Itu kalau kita telan itu termasuk dari bagian makan dan minum. Batal sholat kita? Batal. Jadi solusinya gimana Ustaz? Nanti kan tiba-tiba yang kita makan itu keluar sendiri dia, ditelan, ya? Enggak boleh. Kenapa? Karena dia itu termasuk makan dan minum. Jadi gimana? Yang untuk anak laki-laki itu ada kantongnya sebelah kiri. Nanti ludahkan aja di sebelah kiri, gitu, ya? Paham? Itu kan ada keselip. Nanti kalau kita makan itu termasuk dari makan dan minum. Salah satu manfaat dari kantong ini ketika kita sholat yaitu itu. Jangan pula ke kantong kawan dibuat. Kalau ada keselip-keselip, itu sunatnya kita itu meludah emang ke sebelah kiri, gitu. Ke sebelah kiri, tak boleh ke sebelah kanan. Dah, paham? Itu dia beberapa hal yang membatalkan sholat. Yang pertama tadi apa? Berbicara secara sengaja. Al-amalu katsir allati laysa min jinsi sholat. Berbuat banyak itu termasuk daripada tidak berbuat gerakan sholat. Itu membatalkan sholat. Terus apa lagi? Al-aqlu was-shurb. Makan dan minum. Terus apa lagi? Nah, ini semuanya membatalkan sholat. Oke. Paham anak dosa semuanya? Jadi kita mau pulang nih. Nanti kita akan terjun langsung ke masyarakat. Kita akan dihadapkan kepada masjid-masjid masyarakat. Orang akan nilai kita di situ nah. Ini anak nih gimana sholatnya nih setelah sekolah di pesantren gitu. Makanya pesan Ustaz yang pertama adalah perbaiki sholat. Nah khusus untuk anak putra, ini sholat Jumat nih. Sholat Jumat. Sholat Jumat. Ada beberapa hal-hal kebiasaan sholat Jumat yang Ustaz rasa kebiasaan itu pun nanti akan di masjid, di masyarakat kita tetap dikerjakan. Salah satunya apa? Tidur. Terus apa lagi? Ketika khutbah sedang dibacakan, Ustaz akan bacakan satu hadis tentang sholat Jumat ini. Coba dengarkan semua anak-anak Ustaz yang putra. Tulis. Idza qulta li sahibika yaumil jum'ah ansit. Apa? Ansit wal imamu yukhtabu faqad law. Apabila seorang itu berkata kepada sahabatnya, diam, padahal imam sedang membaca khutbah, maka sholatnya sia-sia. Ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Sahih hadisnya dia ini. Kenapa? Karena khutbah Jumat itu termasuk dari salah satu rukun Jumat. Jadi kalau kita berbicara gitu saja sama kawan kita diam, itu maka sholat kita akan lalai. Ya betul kan Ustaz? Bagaimana dengan tidur? Ini hadisnya sahihna, muttafaqun alaih. Muttafaqun
alaihi. Kalau dalam istilah usul fikih itu dia termasuk al-adillatu muktafaqun alaihi. Dalil hukum yang disepakati oleh semua ulama. Termasuk dia itu hadis. Tidak ada perdebatan di situ. Kalau dia itu hadis, itu al-adillatu muktafaqun alaihi. Muktafaqun alaihi, bukan mukhtalaf ya. Syukri, yang salah paham ya. Yang mukhtalaf itu yang mana? Itu ada istisna, istishab dan satu zariyah, masalah musalah sampai ke bawah. Yang muktafaqun alaihi itu ada apa aja? Laisa Al-Quran, terus hadis, terus ijma', satu lagi qiyas. Ini muktafaqun alaihi. Nah, pesannya yang Ustaz sampaikan apa? Kalau sholat Jumat kita berbicara sama kawan kita, ada kawan kita diam nih, ngomong-ngomong terus diam, maka sholat kita sudah batal. Ini kebiasaan-kebiasaan yang Ustaz lihat ketika sholat di sini. Jadi yang Ustaz bahas pada kesempatan kali ini kebiasaan-kebiasaan kita yang di sini aja. Oke. Seterusnya apa lagi? Ada kebiasaan ini untuk anak putra. Ustaz rasa untuk anak putri juga tak jauh beda lah. Ustaz akan bacakan hadisnya juga. Ustaz nengok HP bukan chatting ya, nanti salah paham pula. Ustaz nengok HP, ada beberapa materi Ustaz tadi yang Ustaz siapkan di hadis, tapi di HP. Ya, ini kejadian-kejadian yang Ustaz lihat langsung ketika kita sholat. Salah satunya apa lagi? Enak aja dia jalan di depan orang sholat. Ini Ustaz udah 2 kali Ustaz peringatkan ini untuk anak putra. Kalau untuk anak putri mungkin ada juga yang gitu ya Ustaz ya? Enggak ya? Alhamdulillah lah kalau nggak ada. Tapi perlu Ustaz sampaikan lagi, dalam Bulughul Maram ini ada satu bab tentang membahas satrah lil musalli, satir pembatas bagi orang yang untuk sedang sholat. Jadi Ustaz bacakan satu hadis tentang ini. Law ya'lamu marru bainal musalli ma ta'alaihi min ismi lakana ayyakifa 40 khairan lah. 40 khairan lah. Sekiranya orang itu tahu bahaya atau dosa orang yang sholat di depan, orang yang berjalan di depan orang yang sholat, maka lebih bagus ia berdiri berapa tahun? 40 tahun. Menurut satu riwayat 40 hari. Tapi dalam riwayat ini, dalam riwayat Bukhari itu 40 tahun daripada jalan di depan orang sholat. Paham? Apa tadi konteks hadisnya? Law ya'lamu marru baina yadil musalli ma fa'alaihi min ismin lakana ayyakifa 40 khairan lah. Sekiranya orang tahu itu dosanya sholat di depan orang yang sholat, jalan di depan orang yang sholat, maka lebih bagus dia berdiri 40 tahun menunggu. Ini kebiasaan nampak ustadz di masjid kita ya, khusus untuk anak putra, itu enak aja dia jalan tuh. Kawannya sholat, dia enak aja dia jalan di depannya. Dosanya ini lebih bagus kita berdiri menunggu 40 tahun. Untuk anak putri juga seperti itu ya. Makanya ada dibuat satir namanya. Apa itu? Pembatas. Kalau kita sholat umpamanya di musala ini, buatlah satirnya entah apa. Minimal kalau tak ada batu sikit buatlah. Tapi dia itu dipastikan suci. Gunanya apa? Itu untuk pembatas. Gitu kan Ustaz? Untuk Ustaz dan Ustazahnya mohon dikoreksi kalau anak ada salah penyampaian, karena materi kita ini anak banyak tentang hukum. Ya? Silakan dikoreksi anak kalau banyak salah. Oke. Jadi apa tadi kebiasaan-kebiasaan yang tadi? Lewat di depan orang yang sholat. Udah. Terus apa lagi kebiasaannya? Dengan mudah membatalkan sholat. Tak tahu sebab, tiba-tiba udah lari ke atas. Ya, banyak gitu kan anak putri kan? Anak putri ada. Alhamdulillah, anak putri yang luar biasa nih. Kenapa? Karena Ustaz sering di sini
Ini banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki bersama. Ya. Salah satunya apa? Dengan mudah membatalkan sholat. Tiba-tiba udah lari, uduk. Sholat itu bukan main-mainan. Nah. Ustaz bercerita sedikit tentang sholat ya. Silakan dicatat. Salah satu-satunya ibadah yang langsung Rasulullah SAW jemput tanpa perantaraan malaikat itu apa? Ibadah apa? Ibadah sholat. Kalau dia haji, puasa, itu melalui perantaraan malaikat Jibril. Tapi kalau dia sholat, ibadah yang langsung Rasulullah SAW jemput ketika Isra wal Mi'raj. Ini membuktikan apa? Bahwa sholat itu ibadah apa? As-salatu imaduddin, ada kan? Salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamat din, wa man tarakaha faqad. Salat itu tiang agama. Kalau tak bagus salatnya, main-main dia salat berarti dia menghancurkan agama. Kalau kita pengen melihat orang itu berilmu atau tidak berilmu, lihatlah ibadahnya. Paham? Anak-anak Ustaz semuanya? Kenapa? Karena sholat itu dia tadi. Inna awal saya lupa konteks hadisnya seperti apa. Nanti amal ibadah yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Konteks hadisnya saya lupa. Karena hadis itu tak boleh kita buat-buat. Nah, walaupun kita tahu bahasa Arabnya, tak boleh kita buat dengan bahasa kita. Kalau kita nyebutkan hadis, harus dengan konteks hadisnya langsung. Kenapa? Karena hadis ini kan ada periwayatnya, ada rawinya. Imam Bukhari sendiri untuk memastikan hadis itu sahih, satu hadis nih, untuk memastikan dia itu sahih atau enggak, dia tuh mau berjalan sampai ke negeri Baghdad pada ketika itu untuk memastikan satu hadis sahih apa tidak. Makanya kalau ini anak-anak Ustaz semuanya, Ustaz yang pura dan puri, nanti kalau kalian jadi penceramah, pesan pertama daripada Ustaz, jangan pernah buat hadis, jangan pernah mengarang-arang hadis, ya. Hadis itu konteksnya itu dia itu qat'i, dia itu jelas, nggak boleh dirubah, sama dengan Al-Quran. Kalau dia ada perawi-perawi lain, ya udah silahkan baca perawi lainnya. Tapi kalau kita tambah dengan bahasa kita, tak boleh. Nah, ini ada terjadi beberapa di luar. Tapi Ustaz, untuk usaha Ustaz, silahkan baca konteks hadisnya langsung. Kenapa? Karena hadis itu tak boleh digarang-garang, karena dia itu langsung dari Rasulullah SAW. Oke, itu dia. Dah. Terus apa lagi? Yang membatalkan sholat tadi? Yang terakhir apa? Tarkul ruknin aw syartin amdan, meninggalkan rukun atau syarat secara sengaja. Jadi kalau tertinggal rukun atau syarat secara sengaja, maka batallah sholat kita. Apa perbedaan rukun dengan syarat? Ini di usul fikih kelas 3 intensif ini. Ada pembahasan kita tentang mafarqu baina syurti war rukni. Ada kan? Ada Subri? Ada tuh. Kalau dia syarat apa? Oke, alat kurnia mana? Apa kurnia? Syarat itu apa? Syahrir. Oke, yumna syarat itu apa? Rukun. Coba nak. Oke. Wudu itu syarat atau rukun? Syarat. Kalau dia ruku, sujud itu termasuk dari ruku. Nanti untuk bahasa kitabnya nanti di usul fikih kelas 3 intensif. Ya. Nah, yang terakhir tadi apa? Meninggalkan syarat dan rukun secara sengaja.
Oke. Dah. Seterusnya, sholat tidak ada alasan kita untuk meninggalkan sholat. Silahkan berikan satu alasan yang membolehkan kita meninggalkan sholat. Siapa yang bisa? Silahkan berdiri. Kecuali untuk perempuan ada mamnuahnya khusus. Tapi kalau tanpa kecuali daripada itu, tidak ada alasan meninggalkan sholat. Sampai pentingnya itu sholat, maka ada namanya sholat khauf. Apa itu sholat khauf? Sholat ketika peperangan. Itu ada diajarkan Rasulullah SAW. Dalam konteksnya perang itu kan kita nggak peduli lagi itu. Siapa mau dibunuh siapa, tak peduli lagi kita. Tapi pada ketika itu juga Allah masih mewajibkan kita sholat. Makanya ada tata cara sholat khauf itu sendiri. Ya, udah belajar? Anak saya udah. Ini membuktikan apa? Bahwa sholat tak ada alasan kita untuk meninggalkan sholat. Kalau dia ibadah-ibadah yang lainnya itu masih ada. Contohnya puasa. Boleh meninggalkan puasa bagi siapa? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Bagi orang yang sakit dan orang yang musafir nanti diganti di hari. Oke. Tetapi walaupun sholat itu tidak boleh diganti, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat, tetapi masih tetap ada. Kalau dia bab usul bab rukhsah itu ada tahfidz dia, masih ada keringanan dia. Contohnya bagi orang yang tak bisa memakai air boleh pakai wudu, boleh pakai tayamum. Sakitnya itu sudah membahayakan, kalau tangannya kena air maka melepuh dia. Tapi kalau masih kayak penyakit kita di sini, itu belum alasan untuk bertayamum. Yang dibolehkan yang tayamum itu seperti apa? Kalau dia terkena air, ditakutkan celaka, maka bolehlah pakai air, pakai debu tayamum. At-tayammumu darbatani, darbatun liwajhi wa darbatun li yadi. Jadi syarat tayamum itu, ini materi ini enggak semua. Tolong dicatat. Tayamum itu syaratnya cuma ada 2. Jangan pula kumur-kumur pakai tayamum. Soalnya ada pas ujian lisan ini ibadah, ada yang kumur-kumur ketika tayamum. Itu gimana tuh coba? Ada kan Ustaz? Ini perlu nih nak. Syarat dari tayamum itu yang pertama niat, itu jelas itu. Baru yang kedua apa? Darbatul liwajhi wa darbatul li yadi. Satu tepukan untuk muka, satu tepukan lagi untuk tangan. Siapa yang bisa praktekkan? Untuk kelas 3 dan kelas 3 intensif, ini udah pernah Ustaz ajarin ini di kelas. Coba di Rizky. Jangan main-main nak, dengarkan. Ini tidak menutup kemungkinan kita pada suatu saat nanti kita perlu tayamum ini. Perlu kita tayamum. Walaupun bukan kita, tetapi mana tahu nanti keluarga kita. Ada keluarga kita yang sakit di rumah sakit, tak bisa megang air. Bisa kita ngasih solusinya seperti apa? Ya, gimana caranya? Satu tepukan untuk muka, satu tepukan untuk tangan. Maksudnya, ini kan ada debu nih. Debunya dipastikan suci dulu, dipindahkan ke tempat yang nggak usah pakai kayak pakai bedah gitu, nggak usah. Yang penting kita pastikan gini ya. Pastikan sampai semua. Batasnya mana Ustaz? Sama kayak batas itu tadi. Ini. Pastikan sampai. Nggak usah 3 kali, cukup 1. Kenapa? Ya hadisnya seperti itu. Oke. Baru yang kedua, tangan ini pun agar betul jadi satu ketukan itu 2 tangan, bukan satu ketukan 1 tangan. Gitu ya, gitu Ustaz ya. Gitu Ustaz. Pokoknya, ini kan udah ada debu nih. Tangan ini di sini juga boleh.
satu dua tangan. Bukan satu tumpukan, tapi satu. Paham? Nah, ini dia termasuk keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada kita. Kalau dalam usul fikih itu termasuk tahbib ibdal, keringanan dengan mengganti air dengan wudu. Ada nanti tahbib isqat, tahbib takhir. Itu pelajaran usul fikih itu nah. Ya. Salah satunya itu dia, mengganti air dengan tayamum. Paham, Firtian? Jadi tidak ada alasan untuk tidak sholat. Ya, oke, dah. Ada yang mau kasih sisi-tanya jawab boleh kan? Ada yang mau nanyakan tentang sholat, sekitaran tentang materi yang saya sampaikan? Oke, udah. Oke, alhamdulillah kalau udah paham. Ini materi dulu Ustaz waktu di bawah sama materi sekarang itu berkesinambungan dia nak. Dulu Ustaz udah bahas tentang apa di waktu di bawah kita? Wudu. Tentang apa lagi? Tayamum belum. Baru sekitar sini tentang air. Baru tentang sini tentang sholat, membatalkan sholat udah. Sekarang tentang ini adab-adab ketika sholat itu sendiri. Dah, paham? Kalau tak ada air boleh pakai tayamum. Dah. Nah, untuk selanjutnya yang sering Ustaz nampak juga di masjid kita ini, di musola kita ini, khusus anak pura lagi nih. Ustaz kan sering di Pudrani. Kalian ini nak, kalau setelah selesai sholat, ini perlu ini nak, ini bagian daripada adab. Duduknya itu duduk bersila, bagus. Ini enak aja dia apa? Kakinya itu dipanjangkan aja, padahal imamnya itu di depan. Santri tak ada seperti itu nak cara duduknya. Pas lagi sholat, duduk bersila bagus. Tak usah panjangkan kakimu ke depan. Iya, udah Ustaz sampaikan dulu. Orang tak peduli kita pandai baca kitab, pandai bahasa Arab, tak peduli orang itu. Yang orang lihat dari kita apa? Adab kita. Ya. Oke, itu dia. Oke, udah jam 9. Sebenarnya banyak hal-hal yang ingin Ustaz sampaikan untuk perbaikan ibadah kita sendiri, termasuk untuk Ustaz sendiri. Bahwa bagaimanapun juga tujuan kita hidup di dunia ini apa nak? Beribadah. Apa Alaisa? Tujuan hidup? Apa firmannya? Itu ada tuh. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa tidak dan tidak apa artinya tuh? Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk wa ma khalaqatul jinna. Wa ma khalaqatul jinna tidak aku ciptakan, maknanya itu manafiah dia. Bukan berarti menunjukkan tidak. Wa ma khalaqatul jinna tidak aku ciptakan. Khalaqatu jumlah fi'il wa fa'il, al jinna maf'ul, waw atop, al insana maktubun ila jinna. Apa laisa nih? Illa itu apa? Illa itu termasuk adatul istisna, huruf pengecualian. Ada illa, ada ghaira, ada siwa dan seterusnya. Itu sama ustazah ini nanti nahunya itu ya. Tapi yang jelas Allah ciptakan kita di dunia itu apa? Untuk beribadah. Oke. Jadi untuk materi sama Ustaz itu aja. Ustaz pengen kalian ingat-ingat lah itu nak. Karena udah masuk waktu duha juga. Jadi pesan terakhir daripada Ustaz, dengarkan nak. Tetaplah merasa santri dimanapun Anda berada. Santri bukan hanya pas kita di pondok saja nak. Kalau kita merasa santri dimanapun kita berada, tingkah laku kita akan terkendali. Kenapa? Karena kita merasa santri. Seterusnya apa lagi pesan Ustaz? Mungkin sekarang kalian acuh tak acuh terhadap pesan yang Ustaz dan Ustazah sampaikan pada kalian. Tapi yakinlah nak, pada suatu saat nanti
kalian akan paham bahwa pesan dan kesan itulah yang bisa merubah kalian. Hingga nanti tiba saatnya kalian akan cari ustaz dan ustazah yang di sini. Ustaz dan ustazah, berikan kami nasihat lagi. Silahkan acuh tak acuh sekarang nah. Tapi ustaz pastikan nanti kalian akan cari ustaz dan ustazahnya untuk meminta nasihat lagi. Apakah kami ustaz dan ustazahnya ini pengen kali dihormati nak? Tidak. Jadi kenapa? Ya seperti itulah adab kita menuntut ilmu. Guru menghormati, menyayangi murid. Murid menyayangi, menghormati guru. Seperti itu adab kita. Kami ustaz dan ustazah yang ada di sini jumpa sama guru-guru kami di pesantren, kami masih menundukkan kepala. Nah, itu bukti apa? Guru itu tidak akan pernah terlupakan. Ya, walaupun dia hanya sekedar guru MDA, itu tetap guru kita nah. Silahkan acuh sekarang ya. Dah, Ustaz tak pengen kali lah Ustaz jadi guru yang dibanggakan sama kalian, guru yang diidola-idolakan, tak penting sama Ustaz. Tapi yang paling penting sama Ustaz adalah ingat apa yang pernah kita pelajari bersama. Kalian ingat cara tayamum, kalian ingat adab-adab yang pernah Ustaz ajarkan sama kalian. Nanti setelah kalian keluar dari sini, silahkan hapus nomor WA kalian, nomor WA Ustaz di HP kalian, tak masalah buat Ustaz. Tapi yang jelas jangan pernah lupakan apa yang pernah kita pelajari bersama. Sampai nanti di akhirat kita akan berkata sama, umpamanya kita rame-rame nih, ternyata kawan kita belum ada nampak, kita udah masuk surga nih, ada lagi yang belum masuk. Nanti ada hujah kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dia itu beliau dulu kami pernah belajar bersama. Kenapa dia belum masuk sini ya Allah? Ya. Kenapa? Karena kita pernah belajar bersama. Oke. Ini apa yang Ustaz sampaikan ini emang seperti itu adanya ya, kalau Ustaz saya. Kita sering acuh tak acuh dulu tuh. Lantak kau lah di situ Pak Ustaz. Nah, itu. Tapi pada akhirnya sekarang kita pengen lagi nasihat itu. Oke. Kasih sayang guru itu banyak ragamnya nak. Hargai dan pahami dari setiap maksud mereka. Paham? Kasih sayang guru itu banyak ragamnya. Hargai dan pahami setiap maksud mereka. Kami guru-guru dan ustazah-ustazah nih tak pengen ustaz dan ustazah nih kalian seperti kami, tapi kalau bisa lebih daripada kami. Dah. Oke. Terakhirnya, kebahagiaan kita tergantung seberapa hormat kita sama orang tua kita. Walaupun nanti Allah takdirkan kita kaya, banyak harta kita, kalau kita tak hormat sama orang tua kita, Ustaz pastikan kita akan susah dengan kekayaan kita itu. Ini bukan berarti Ustaz mau nyumpah-nyumpah ya, enggak. Tapi memang seperti itulah nah. Ridho Allah, keberhasilan kita tergantung seberapa hormat kita. Kebahagiaan kita tergantung seberapa hormat kita kepada orang tua kita. Hargai orang tua, ya. Oke. Nasihat terakhir. Apa nasihat terakhir? Perbaiki ibadah, akhlak. Celaka yang paling besar, apa Ustaz bilang dulu? Kecelakaan yang paling besar itu apa? Ketika merasa enteng, kita merasa enteng meninggalkan sholat, itulah celaka yang paling besar. Penyakit apa? Penyakit hati yang paling besar, celaka yang paling besar ketika kita merasa enteng meninggalkan sholat. Ya, dah, sekian. Banyak yang Ustaz sampaikan, tapi karena setelah ini ada materi yang luar biasa, Ustaz cukupkanlah sampai di sini. Tapi yang jelas, perbaiki ibadah sama ada. Oke.
Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan pada kesempatan kali yang berbahagia ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin banyak salahnya, tetapi apapun itu, mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan bisa jadi pengajaran buat kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz atas apa yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ceramah etiket perpulangan semester genap santri dan santriwati pesantren modern entrepreneur Darul Mustafa dengan tema adab berpakaian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Raja Alamsyah Syibwan SH yang akan dilanjutkan setelah istirahat tepat.